Kak dimulai ya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Konseling dan Terapi Psikologi. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Jusri Ebenhaiser dengan NIM 152. Kemudian ada saya sendiri, Arifah Syadifah Syanindra dengan NIM 163. Kemudian ada Junita Pinkan Teresia dengan NIM 172. Dan ada Nailul Faroh dengan NIM 193. Topik pembahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini, yang pertama ada pengertian konseling dan terapi psikologi, yang kedua ada kualifikasi konselor atau psikoterapis, yang ketiga ada informed consent dan perlibatan dengan orang terdekat, dan yang terakhir ada prosedur konseling psikologi atau terapi psikologi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada pasal 71 mengenai pengertian konseling dan terapi psikologi. Jadi, konseling ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membantu mengatasi masalah klien ya. Jadi berfokus pada aktivitas preventif dan pengembangan potensi positif dengan menggunakan prosedur berdasarkan teori yang relevan. Lalu untuk pengertian dari terapi psikologi yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk penyembuhan diri dari gangguan psikologis atau masalah kepribadian dan menggunakan prosedur yang baku berdasarkan dengan teori yang relevan dengan ilmu psikoterapi. Kita masuk ke pasal 72 mengenai kualifikasi konselor dan atau psikoterapis. Em, jadi konselor atau psikoterapis itu memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk menjalankan konseling psikologi atau terapi psikologi yang akan dilaksanakan baik itu secara mandiri atau dalam supervisi untuk melaksanakan sesuai dengan kaidah pelaksanaan konseling psikologi atau psikoterapi tersebut. Lalu konselor dan psikoterapis juga harus mengutamakan dasar-dasar profesional. Lalu konselor atau psikoterapis juga memberikan layanan konseling atau terapi kepada semua pihak yang membutuhkan. Dan konselor atau psikoterapis juga mampu bertanggung jawab untuk menghindari dampak buruk akibat dari proses konseling atau terapi psikologi terapi terhadap klien. Lalu untuk kualifikasi untuk menjadi seorang konselor atau psikoterapis, yaitu juga memiliki sikap profesional. Sikap profesional yang dimaksud yaitu yang pertama, senantiasa mengandalkan pada pengetahuan yang bersifat ilmiah dan bukti-bukti yang empiris tentang keberhasilan suatu konseling atau terapi. Yang kedua, bertanggung jawab dalam pelaksanaan. Yang ketiga, senantiasa juga dalam mempertahankan dan meningkatkan derajat kompetensinya dalam menjalankan praktik psikologi. Baik, untuk selanjutnya tentang informed consent dan perlibatan dengan orang terdekat, yang pada pasal 73 dijelaskan bahwa konselor atau psikoterapis wajib menghargai hak pengguna layanan psikologi untuk melibatkan diri
atau tidak melibatkan diri dalam proses konseling psikologi atau psikoterapi sesuai dengan asas kesediaan. Dan yang kedua, ada isi dari informed consent dapat bervariasi tergantung pada jenis tindakan konseling, psikologi atau terapi psikologi yang akan dilaksanakan. Dan informed consent didokumentasikan sesuai prosedur yang tetap, dan hal-hal yang berkaitan dengan sifat konseling, psikologi atau psikoterapi seperti kemungkinan adanya sifat tertentu yang dapat berkembang dari proses konseling atau terapi, risiko yang potensial muncul, dan psikoterapi lain sebagai alternatif dan kerelaan untuk berpartisipasi dalam proses konseling psikologi atau psikoterapi. Dan jika konselor atau terapis masih dalam pelatihan dan di bawah supervisi, hal ini perlu diberitahukan kepada orang yang akan menjalani konseling. Dan hal ini harus menjadi bagian dari prosedur informed consent. Next slide. Nah, adapun beberapa prinsip dan klarifikasi mengenai proses konseling psikologi atau psikoterapi yang melibatkan keluarga 74. Siapa yang menjadi pengguna layanan psikologi tersebut atau peran dan hubungan psikolog bagi masing-masing orang yang terlibat atau dilibatkan dalam proses terapi, dan kemungkinan penggunaan layanan dan informasi yang diperoleh dari masing-masing orang atau keluarga yang terlibat dalam proses terapi dengan memperhatikan asas kerahasiaan. Dan jika secara jelas psikolog harus bertindak dalam peran yang bertentangan, misal sebagai terapis keluarga dan kemudian menjadi saksi untuk salah satu pihak dalam kasus perceraian, psikolog perlu mengambil langkah dalam menjelaskan atau memodifikasi atau menarik diri dari peran-peran yang ada secara tepat. Selanjutnya yaitu prosedur konseling psikologi atau terapi psikologi. Pada pasal 75 terdapat konseling kelompok dan terapi kelompok. Psikolog yang berisi psikolog harus mempertimbangkan kondisi klien dengan konseling atau terapi kelompok yang akan dilaksanakan, menjelaskan peran dan tanggung jawab semua pihak serta batas kerahasiaannya. Maksudnya yaitu sebelum memulai terapi kelompok, seorang psikolog harus memastikan pengaturan kelompok sesuai dengan kebutuhan kesehatan mental setiap peserta. Yang kedua, memperjelas apa yang diharapkan dari terapis dan peserta dalam kelompok. Serta yang terakhir, uraikan informasi apa yang akan dijaga kerahasiaannya dan potensi batasan kerahasiaannya. Memastikan bahwa semua peserta memahami dan menyetujui persyaratan ini. Selanjutnya pada pasal 76, yaitu pemberian konseling psikologi atau psikoterapi bagi yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi sebelumnya. Pada ayat 1 berisi, psikolog perlu berhati-hati dalam mempertimbangkan keberpihakan kepada kesejahteraan orang yang menjalani proses konseling atau psikoterapi, serta menghindari potensi konflik dengan psikolog yang sebelumnya telah memberikan layanan yang sama. Yang kedua yaitu psikolog perlu mendiskusikan isu perawatan atau konseling psikologi atau psikoterapi dan kesejahteraan orang yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi dengan pihak lain yang mewakili orang yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi tersebut dalam rangka meminimalkan risiko kebingungan dan konflik. Yang pasal yang terakhir yaitu ayat yang terakhir yaitu jika memungkinkan psikolog mengkomunikasikan kepada psikolog pemberi layanan praktik sebelumnya, kemudian melanjutkan secara hati-hati serta peka pada isu-isu terapeutik.
Selanjutnya, pasal 7, pemberian konseling psikologi atau psikoterapi kepada mereka yang pernah terlibat keintiman atau keakraban seksual. Ayat 1, psikolog tidak terlibat keintiman atau keakraban seksual dengan orang yang sedang menjalani pelayanan konseling psikologi atau psikoterapi. Ayat 2, psikolog tidak terlibat dalam keintiman seksual dengan orang yang diketahui memiliki hubungan saudara, keluarga, atau significant others dari orang yang akan diberi konseling psikologi atau psikoterapi, dan psikolog juga tidak diperkenankan mengakhiri konseling psikologi atau psikoterapi untuk alasan agar dapat terlibat dalam keintiman atau keakraban dengan keluarga atau orang-orang signifikan lainnya. Yang ketiga, psikolog tidak menerima konseling psikologi atau psikoterapi bagi orang yang pernah terlibat keintiman atau keakraban seksual dengannya. Dan ayat keempat, psikolog tidak terlibat keintiman atau keakraban seksual dengan mantan orang yang pernah diberi konseling psikologi atau psikoterapi. Setidaknya 2 tahun dari penghentian atau pengakhiran konseling psikologi atau psikoterapi. Selanjutnya pasal 78. Penjelasan singkat atau debriefing setelah konseling psikologi atau psikoterapi. Ayat 1, memberikan penjelasan singkat segera setelah selesai pemberian konseling atau psikoterapi. Ayat 2, mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi risiko atau bahaya jika dilakukan penundaan atau penahanan informasi. Ayat 3, debriefing dapat ditiadakan jika pada saat awal layanan telah dilakukan penjelasan tentang sifat dan kemungkinan hasil. Ayat 4, jika psikolog menemukan bahwa prosedur konseling atau psikoterapi telah memberikan dampak yang negatif pada klien, psikolog mengambil langkah tepat untuk meminimalkan dampak tersebut. Selanjutnya pasal 79, penghentian sementara konseling psikologi atau psikoterapi, yang berisi tentang psikolog berusaha menyiapkan langkah-langkah demi kesejahteraan orang yang menjalani terapi jika terjadi hal-hal yang terpaksa mengakibatkan terjadinya penghentian terapi. Dan yang terakhir, pasal 80, yaitu penghentian konseling psikologi atau psikoterapi, yang berisi ayat 1, psikolog wajib mengakhiri konseling psikologi atau psikoterapi ketika orang yang menjalani terapi sangat jelas sudah tidak membutuhkan lagi. Ayat 2, psikolog dapat mengakhiri konseling psikologi atau psikoterapi jika membahayakan bagi orang yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi. Ayat 3, sebelum akhir pemberian konseling psikologi atau psikoterapi, psikolog memberikan konseling pendahuluan atau menyarankan pemberian layanan alternatif lainnya sesuai kebutuhan orang yang menjalani terapi. Baik, untuk yang selanjutnya ada studi kasus. Jadi, studi kasusnya itu berlatar belakang Rose adalah seorang psikolog yang sudah lama bercerai dan berstatus janda. Namun, suatu hari ia mendapatkan janji untuk bertemu dengan klien yang mengalami gangguan jiwa. Permasalahannya adalah klien yang ditemui Rose merupakan mantan suaminya. Rose sendiri paham bahwa jika dia menerima klien ini, dia akan melakukan sebuah pelanggaran kode etik. Namun karena adanya desakan dari mantan mertuanya dan juga alasan pribadi karena masih adanya perasaan yang dirasakan terhadap mantan suaminya, membuat Rose ini bimbang. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menangani kasus dari mantan suaminya. Untuk analisis kode etiknya,
permasalahan ini terdapat pada pasal 77 bagian ketiga yang berisikan psikolog tidak menerima dan atau memberikan konseling psikologi atau psikoterapi bagi orang yang pernah terlibat keintiman atau keakraban seksual dengannya. Jadi kode etik psikologi melarang psikolog untuk menjalani hubungan profesional dengan seseorang yang pernah terlibat dalam hubungan keintiman atau seksual dengan mereka. Dengan menerima mantan suami Rose ini sebagai klien dapat mengakibatkan beberapa kerugian etis karena akan sulit bagi Rose untuk mempertahankan profesionalismenya, objektivitas, dan keberpihakan yang diperlukan dalam konseling. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk yang ingin bertanya, silakan sebut nama dan NIM. Teman-teman, Zoom-nya tinggal 3 menit lagi. Jadi, akan dilanjut di link baru atau dilanjut di grup kode etik. Terima kasih.